Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Umi Khalwati dan teman-teman yang tergabung dalam mata kuliah dakwah dan komunikasi lintas budaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat barokah di hari pertama puasa bulan Ramadan ini. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai prinsip dakwah dalam komunikasi lintas budaya. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami yang beranggotakan saya sendiri Friska Oktaviani sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua ada Putri Maharani sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Arif Himawan Aditya sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Pandika Adiputra sebagai pemateri keempat. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki ke materi 1 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Prinsip dakwah antar budaya. Bisa dilihat ya di layar handphone kalian masing-masing, terdapat tulisan sesuatu yang menjadi pegangan atau acuan prediktif kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak merealisasikan bidang dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya dan keragamannya ketika berinteraksi. Yang dimaksudkan berinteraksi di sini yaitu berinteraksi dengan mad'u dalam rentang ruang dan waktu sesuai perkembangan masyarakat. Mayoritas atau hampir semua manusia menyadari bahwa keragaman dan perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima dan dihadapi. Walaupun terkadang sikap yang kurang tepat terhadap keragaman yang ada sering menjadi sumber konflik jika bukan permusuhan dan peperangan. Berhenti pada tampakan keragaman dan perbedaan tertentu membuka peluang untuk terjadinya ragam konflik kemanusiaan. Oleh karenanya, manusia dituntut untuk mencari titik-titik tertentu yang memungkinkan adanya titik temu atau paling tidak kebersamaan. Sehingga terbuka peluang untuk tumbuhnya sikap toleran dalam menyikapi pluralitas. Nah, dengan demikian, penghayatan dan pengalaman agama yang benar merupakan daya tangkal yang paling ampuh terhadap provokasi konflik antar agama, etnis, dan budaya. Pengalaman agama dalam masyarakat unsur budaya dapat tumbuh dan berkembang melalui dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya. Adapun prinsip dakwah di tengah masyarakat berbagai budaya, yakni yang pertama ada prinsip universalitas. Ya, bisa dilihat ya, poin 1, dakwah Islam berlaku untuk semua etnis. Nah, universalitas dakwah di sini bahwa objek dakwah Islam adalah semua manusia tanpa mengenal batasan budaya, etnis, dan sebagainya. Karena Islam itu memandang semua orang mempunyai kewajiban untuk mendengar bukti dan menerima kebenaran, kayak gitu. Islam mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Nah, poin kedua ada dakwah Islam berlaku untuk setiap waktu tanpa batasan apapun. Seperti yang dikatakan Muhammad Ali Aziz ya, universalitas dakwah sebenarnya itu memiliki dua dimensi. Yang pertama itu universal, dalam arti ia berlaku untuk setiap tempat tanpa mengenal batas-batas etnis, dan universalitas dalam arti ia berlaku untuk setiap waktu tanpa adanya batasan, kayak gitu. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa ajaran itu bersifat permanen sampai akhir masa yang akan datang. Untuk itu, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersifat elastis, akomodatif, dan fleksibel, sehingga dalam hal-hal tertentu ia dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan manusia. Dan mereka universalitasnya itu ia menjadi penutup bagi ajaran-ajaran Nabi terdahulu, kayak gitu. Nah, sedangkan karakteristik dan kualitas dasar-dasar agama Islam yang mengandung nilai-nilai universal menurut Suyuti Pulungan antara lain itu ada berkaitan dengan tauhid, etika, dan moral, bentuk dan sistem pemerintahan, sosial politik dan ekonomi, demokrasi atau musyawarah, keadilan sosial, perdamaian, pendidikan dan intelektualisme, etos kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada prinsip liberation atau pembebasan. Di sini ada dua arti ya. Yang pertama yaitu
Bagi yang melaksanakan tugas dakwah harus bebas dari segala macam teror yang mengancam keselamatannya, kekurangan materi agar terhindar dari fitnah yang merusak citra dakwah Islam. Nah, dan harus benar-benar yakin bahwa kebenaran ini hasil penilaiannya sendiri, kayak gitu. Dan yang kedua yaitu bagi yang menerima dakwahan maka harus terjamin kebebasan dari paksaan dan intimidasi ataupun teror, kayak gitu. Nah, dengan demikian jelas bahwa dakwah tidak bersifat memaksa, apalagi tindakan intimidasi dan teror. Kendati pun terjadi perbedaan antara dai dan mad'u. Prinsip ini merupakan prinsip kebebasan yang merupakan ciri manusia yang spesifik. Selanjutnya yaitu ada prinsip rasionalitas. Nah, di mana prinsip ini merupakan respon asasi terhadap masyarakat yang menggunakan prinsip amal hidupnya dengan prinsip rasional, seperti yang sedang terjadi pada masyarakat sekarang. Karena itu dakwah tidak semata-mata berorientasi pada kesemarakan, tetapi banyak diarahkan pada pendalaman dan pengembangan wawasan. Hal ini penting, mengingat dalam kehidupan masyarakat majemuk diperlukan sikap yang terbuka tetapi tidak larut, diperlukan sikap kosmopolitan tetapi berkepribadian. Dakwah di samping memiliki kepekaan teologis juga memiliki kepekaan sosial. Kayak gitu. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Bisa dilihat ya, di situ ada grafik. Ada kebudayaan A bisa berinteraksi ya bahasanya, berinteraksi dengan kebudayaan B. Begitu juga kebudayaan B bisa berinteraksi dengan kebudayaan A, lalu kebudayaan B berinteraksi dengan kebudayaan C, dan kebudayaan C bisa berinteraksi dengan kebudayaan B, dan seterusnya. Nah, dari gambar di atas itu terlihat bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antara pribadi dari kebudayaan yang berbeda. Jadi, anggap saja kebudayaan A itu suatu kebudayaan, dan di situ terdapat beberapa individu dan mereka berkomunikasi dengan kebudayaan B yang juga memiliki kebudayaan berbeda dengan kebudayaan A dan berinteraksi kayak gitu. Nah, jadi tidak masalah apakah kejadian itu terjadi dalam satu bangsa atau antar bangsa yang berbeda. Yang jelas adalah budayanya yang berbeda kayak gitu. Jadi, misalkan daerah A dengan daerah B berinteraksi, Jawa dan Sunda kayak gitu. Nah, itu kan ada satu tempat yang memiliki dua kebudayaan. Nah, itu masih bisa disebut komunikasi antar budaya kayak gitu. Jadi tidak harus berbeda pulau kayak gitu, tidak. Yang penting dalam kebudayaan itu sudah berbeda dan itu sudah bisa disebut komunikasi antar budaya. Seperti itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya itu adalah relativitas budaya. Bahasa itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku, sehingga akan mempengaruhi juga proses kognitif kita. Sehingga orang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan berbeda pula cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Jadi maksudnya itu adalah orang yang menggunakan bahasa lain atau bahasa yang berbeda dengan yang biasa kita gunakan, itu akan berbeda cara mereka berpikirnya. Nah, jadi perbedaan bahasa inilah yang akan membuat komunikasi antar budaya terlihat jelas pada awal interaksi untuk menggunakan teknik-teknik yang efektif dengan mendengarkan percakapan persepsi, berbicara secara spesifik, serta mencari umpan balik. Kemudian, bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa itu mencerminkan budaya. Jadi, makin besar perbedaan budaya, semakin besar pula perbedaan komunikasi yang akan terjadi. Artinya itu makin sulit komunikasi efektif dapat dilakukan. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antar budaya dan menggunakan teknik-teknik sebagai pembantu melestarikan serta meningkatkan komunikasi antar budaya. Selanjutnya adalah mengurangi ketidakpastian. Jadi ketika perbedaan budaya itu semakin besar, maka menimbulkan juga rasa ketidakpastian yang semakin besar, serta ambiguitas dalam sebuah komunikasi. Maka dari itu
Diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian sehingga komunikasi menjadi bermakna. Ketika terjadi sebuah banyak perbedaan yang cukup kompleks, maka yang diperlukan adalah waktu untuk adaptasi sehingga kita dapat berkomunikasi sesuai dengan makna yang dituju oleh lawan bicara yang berbeda budaya tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Semakin besar perbedaan antar budaya, maka semakin besar pula kesadaran diri partisipan dalam berkomunikasi. Perbedaan ini selalu membawa rasa untuk melihat diri kita, bagaimana budaya kita dan juga bagaimana budaya dari lawan bicara kita. Dari sini muncul sebuah konsekuensi positif dan konsekuensi negatif, yang dimana konsekuensi positif ini akan membuat kita lebih waspada, sehingga mencegah kita untuk mengatakan hal yang tidak patut. Kita sama-sama menjaga norma karena kita tahu antara budaya satu dengan budaya lainnya itu berbeda dalam hal norma dan nilai, sehingga kita sama-sama menjaga diri dan melindungi diri kita dari kesalahpahaman. Serta muncul juga konsekuensi negatif. Dalam hal ini konsekuensi negatif itu dapat membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan dan kurang percaya diri. Lawan dari konsekuensi positif yang bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman adalah konsekuensi negatif ini. Nah, konsekuensi negatif ini akan membawa kita lebih terlalu berhati-hati dalam berbicara, sehingga kurang munculnya rasa percaya diri. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif yang selanjutnya yaitu interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Interaksi awal yang tidak efektif dalam berkomunikasi karena perbedaan budaya berangsur-angsur akan berkurang seiring hubungan yang lebih akrab. Caranya, cobalah hindari menilai orang lain secara tergesa-gesa dan permanen, apalagi hanya didasarkan pada informasi yang terbatas. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu memaksimalkan hasil interaksi, di mana berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Bila kita mendapat hasil positif, maka terus melibatkan diri dalam komunikasi. Kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang mungkin akan memberi hasil positif. Demikian materi yang bisa kami presentasikan di pertemuan kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak hingga akhir, dan kami juga memohon maaf apabila apa yang kami presentasikan pada pertemuan kali ini tidak sesuai dengan harapan apa yang teman-teman harapkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.